Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat bersilaturahim. Yang kedua, selawat serta salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti diberikan syafaat di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu adalah membangun karakter bangsa. Tapi sebelum itu barangkali ada baiknya kita perlu menunjukkan satu hal yang barangkali nanti dengan ini kita bisa merenungkan siapa sebenarnya kita ini, siapa diri kita. Jadi sebelum kita masuk kepada lingkungan atau dunia baru yang akan kita masuki adalah lebih baik kita kenal dulu diri kita. Pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab adalah siapa sebenarnya kita ini atau siapa saya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka hal yang paling mendasar adalah kita kenali diri kita dengan memahami nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Tuhan yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada kita ada 3 nilai, ya, yang sering barangkali orang bilang sebagai anugerah Tuhan, yaitu hak asasi manusia. Mana 3 nilai yang dimaksud? Yang pertama itu adalah yang disebut dengan harkat. Sering kita menemukan dalam kehidupan kita bicara harkat, tapi kadang-kadang kita tidak paham. Padahal sesungguhnya inilah pemberian Tuhan kepada kita. Untuk apa? Agar manusia memiliki kehormatan. Karena dengan nilai ini, nilai yang dimiliki ini paling tidak kita bisa mengukur sesuatu itu baik atau tidak. Sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Berarti di sini bisa memilih orang itu mau baik atau tidak. Jadi harkatlah yang menjadi alat ukurnya. Itu yang pertama, nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah apa yang disebut dengan martabat, anak-anak sekalian. Martabat ini sebenarnya adalah tampilan diri kita yang bisa menggambarkan siapa saya, pribadi seperti apa saya ini. Inilah sebenarnya yang nanti akan kita bicarakan karena ini menyangkut masalah wilayah karakter. Kemudian yang ketiga adalah derajat. Derajat ini adalah bagaimana memberikan sebuah posisi kepada manusia yang bisa membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Jadi alat ukurnya adalah bukan manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan makhluk lain. Kalau pada martabat tadi itu alat ukurnya adalah manusia dengan manusia, ya. Jadi tampilan diri pada martabat tadi itu yang menggambarkan pribadi seseorang berbeda dengan pribadi orang lain. Tapi kalau pada derajat itu adalah alat ukurnya makhluk lain. Jadi kalau derajat berarti bisa memposisikan manusia itu bisa jadi lebih tinggi kedudukannya atau bisa jadi lebih hina dari makhluk lain. Itu hanya ada 2 pilihan, tidak ada pilihan lain. Inilah yang disebut barangkali dalam bahasa yang mungkin anak-anak sering dengar adalah amal perbuatan. Itu tentang nilai yang dimiliki oleh manusia. Nah, dengan modal nilai-nilai ini,
Pertanyaannya sekarang, saya mau jadi apa? Mau jadi orang baik atau pilihan sebaliknya? Nah, setelah mengenal diri kita, maka mari kita kenali lingkungan kita. Hati-hati di sini, untuk mengenal lingkungan baru, maka di situ ada norma kehidupan yang harus kita perhatikan. Ada 5 norma yang mengikat kita untuk mengenal lingkungan orang lain, mengenal dunia lain. Norma apa saja kah itu? Ada norma agama. Acuannya adalah ajaran agama sudah pasti. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Alat ukurnya menggunakan hati nurani. Kemudian yang ketiga, kesopanan. Alat ukurnya apa? Pergaulan hidup dengan orang lain. Yang keempat, adat. Ini diukur dengan ikatan tradisi yang dibangun oleh masyarakat. Kalau di daerah kita mungkin sering disebut dengan awik-awik. Itulah ikatan tradisi yang terbatas pada lingkup masyarakat tertentu. Kemudian yang kelima adalah apa yang disebut dengan norma hukum. Dasarnya adalah peraturan-peraturan yang dibuat di dalam masyarakat. Nah, kalau begitu sesungguhnya apa sih karakter itu? Orang sering menerjemahkan karakter dengan watak, tabiat, atau pembawaan. Bahkan ada orang menyebutnya jati diri. Menjadi pertanyaan, kenapa harus jati diri? Ini ternyata ada filosofinya anak-anakku sekalian. Jadi jati diri itu sebenarnya bermula dari sebuah biji yang kecil, yang barangkali dekil, hina menurut kita. Tetapi dari biji yang kecil itu bisa menghasilkan kayu yang berkualitas. Maknanya apa dalam kehidupan kita? Bahwa dalam kehidupan kita harus diawali dengan hal sederhana, tetapi mempunyai dasar yang kuat, memiliki prinsip tegar dan berwibawa untuk mempersiapkan mental berani keluar dari permasalahan. Itu tadi filosofi biji. Kemudian filosofi berikutnya dari jati diri tadi itulah bahwa jati semua bagiannya bermanfaat. Mulai dari akar sampai daun itu bisa digunakan. Ya. Maknanya apa dalam kehidupan kita? Bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia atau tidak melakukan pekerjaan sia-sia. Semua potensi dan apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian hal yang paling mendasar untuk kita petik pelajaran dari jati diri tadi, dari jati adalah bahwa pohon ini tumbuh di lahan yang tandus. Tetapi dia tidak kerdil. Ya. Justru pohon ini menjadi tinggi dan kekar, mampu bertahan hidup sampai ratusan tahun dalam segala suasana. Lalu apa maknanya bagi kita anak-anak sekalian? Artinya bahwa manusia hendaknya mampu bertahan hidup, siap menghadapi tantangan, dan mampu berkompetisi dalam situasi apapun. Kemudian ini yang terakhir adalah bahwa jati adalah kayu yang berkualitas. Seratnya indah, banyak dicari orang dan mahal harganya. Filosofi yang bisa kita ambil dari jati berkualitas ini adalah bahwa ini adalah sebagai cerminan bagi seorang siswa yang memiliki kompetensi dengan keilmuannya dan keterampilannya banyak dicari orang, dan dengan jiwa wirausaha mampu membuka lapangan kerja sendiri. Itu beberapa nilai yang barangkali bisa kita petik. Jadi dari mengenal diri sendiri, kemudian mengenal lingkungan baru, paling tidak dengan modal itu sudah bisa kita
persiapkan diri kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Baik anak-anak sekalian, sekarang mari kita coba pahami sebenarnya karakter atau bagaimana sih sebenarnya menumbuhkan karakter dalam diri kita. Sangat sederhana. Jadi tidak ada yang istilahnya sulit. Yang penting adalah ada 3 konsep dasar yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Oleh karena itu, pembentukan karakter melalui pendidikan ada 3 konsep dasarnya yang tidak boleh hilang. Yang pertama, ini yang harus dicatat anak-anak sekalian. 1. Keteladanan. Ya. Artinya, seseorang itu harus menjadi contoh bagi yang lainnya. Ya. Keteladanan, menjadi contoh dimanapun dan kapanpun. Contoh yang bagaimana? Contoh untuk nilai-nilai kebaikan. Contoh untuk hal-hal yang bermanfaat. Contoh untuk hal-hal positif. Kemudian, karena kita berbicara karakter tadi adalah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan, maka nilai-nilai itu tidak bisa dilepas. Maka oleh karena itu setelah keteladanan, yang kedua adalah melalui pembiasaan. Jadi tidak bisa nilai-nilai itu dilepas, harus ada yang membiasakan. Di manakah itu dibiasakan? Di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu ketika kalian sudah memilih sekolah, berarti kalian di sana terikat untuk dibiasakan. Untuk nilai-nilai apa yang sebenarnya sekolah itu kembangkan. Sehingga nanti ketika kalian masuk di lembaga itu bisa membedakan kalian dengan orang lain. SMK 2 akan beda dengan SMK yang lainnya. Itulah karakter, ya. Itu pembiasaan. Jadi nilai-nilai yang akan kita kembangkan harus dibiasakan. Nah, siapa yang membiasakan? Semua kita, termasuk Bapak Ibu guru dan pegawai yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang ketiga adalah punya komitmen bersama. Ini yang paling pokok. Komitmen bersama artinya kita sama-sama untuk maju bersama, bergerak bersama dengan tujuan yang sama. Jadi tidak bisa kita hari ini misalnya membicarakan hal A, kemudian besok untuk hal yang sama sudah berubah jadi B. Tidak bisa. Kalau memang yang kita bicarakan adalah persoalan A, maka besok ya tetap A. Itu artinya komitmen bersama. Komitmen bersama ini dibangun secara bersama-sama sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut dengan otoriter atau diskriminatif. Ada kesepakatan bersama. Jadi saya ulangi. Pembentukan karakter melalui dunia pendidikan ada 3 hal. 1. Keteladanan. 2. Melalui pembiasaan. Yang ketiga adalah komitmen bersama. Kalau ini sudah dilakukan, saya yakin sekolah itu dan warga yang ada di sekolah itu akan memiliki ciri khusus sebagai gambaran karakter yang telah dibangun atau telah didapatkan di lembaga itu. Nah, kalau sudah 3 hal ini kita laksanakan, nilai-nilai yang kita harapkan insya Allah itu menjadi budaya. Artinya terbiasa untuk melakukan nilai-nilai itu tanpa ada paksaan. Karena memang sudah terbiasa melakukan hal itu. Anak-anakku semuanya, saya kira kalian mungkin sudah melakukan itu. Cuma karena barangkali terpengaruh dengan orang lain, sehingga lupa akan nilai-nilai positif tadi, sehingga berubah menjadi nilai yang tidak baik. Karena apa? Karena memang jiwa kalian itu masih labil. Kalau orang yang sudah berkarakter, insya Allah dia tidak akan tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun dan dimanapun. Kenapa? Karena konsepnya adalah dia bisa menempatkan diri, bukan menyesuaikan diri. Ingat, saya garis bawahi, menempatkan diri, bukan menyesuaikan diri. Yo, kenapa begitu? Kata-kata menempatkan diri
Artinya dimanapun lingkungan dia berada, maka dia tetap sebagai manusia. Kalau menyesuaikan diri, bayangkan masuk kandang kambing, dia pasti ikut mengembik. Itu namanya menyesuaikan diri. Maknanya adalah bahwa ketika dia masuk di dunia lain, maka dia berubah. Karakter tidak seperti itu. Karena tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa manusia memiliki 3 nilai yang membuat dirinya menjadi bermakna. Satu tadi, harkat sebagai wujud dari kehormatan diri. Saya tidak menyebutnya sebagai harga diri karena itu bisa dipersoalkan, tapi kehormatan diri. Yang kedua tadi martabat atau yang disebut dengan karakter, kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah amal perbuatan atau derajat. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa sebagai seorang siswa, dia harus mampu menempatkan dirinya di mana saja berada dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah dibangun bersama untuk kepentingan bersama. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya, terkait dengan bagaimana pembentukan karakter melalui dunia pendidikan. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan selamat bergabung di SMK 2. Inilah SMK 2 ya, sebagai lembaga tempat menimba ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti semua proses ini dengan baik. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.